Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembagian atau penjadwalan untuk tugas 2, di mana tugas 2 ini insya Allah merupakan tugas terakhir sebelum UTS. Nanti kita lihat kalendernya, kalau masih memungkinkan nanti masih ada satu tugas lagi, yaitu tugas 3 sebelum UTS. Seperti juga yang dibahas kemarin dalam tugas 1, di mana tugasnya itu nanti masih tentang analisa masalah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, yang pertama kaitannya dengan hukum fikih dulu. Kaitannya dengan hukum fikih ini dulu masih berbicara mengenai fikihnya dulu aja dong. Kita perlu ingat kembali bahwasannya fikih itu dia merupakan hukum mengenai mengetahui tentang hukum-hukum amaliyah yang bersifat tafsili. Artinya kalau bersifat tafsili, nanti kalau misalnya analisa kok menggunakan dalil-dalil, maka dalil-dalil yang digunakan haruslah dalil yang terperinci, dalil yang memang langsung menunjukkan pada suatu hukum. Sebagai contoh, dalil yang terperinci misalnya kita berbicara mengenai dalil Al-Quran misalnya yang paling mudah ya, misalnya kita berbicara mengenai pencurian, misalnya hukum dari pencurian, misalnya asari aku itu fakta aidiyahuma, atau misalnya hukum mengenai zina ya, fala taqrabuz zina ila akhirih, lalu misalnya hukum mengenai jangan sampai menghardik orang tua, fala taqul lahuma uffin ya, walatan harhuma ila akhirih. Lalu ada lagi misalnya kalau berbicara mengenai hukum yang lain, misalnya misalnya hukum mengenai haramnya minuman keras, haramnya daging babi, haramnya perjudian dan lain sebagainya yang memang dijelaskan langsung secara tafsil. Maka dari itu ketika melakukan analisa dalam hal fikih, maka nanti carilah dalil yang tafsil, jangan dalil yang bersifat umum. Di sini kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai fikih ini, di mana dalam fikih ini ada beberapa kaidah. Kaidah ini bisa dikatakan ini merupakan opsi yang harus Anda kuasai ketika Anda tidak menggunakan hadis ataupun Al-Quran dalam melakukan analisa. Di mana setidaknya kemarin ada 8 ya, ada dalil, ada kaidah di mana kaidah ini mengenai kaidah asal ya, kaidah asal mengenai suatu ibadah, lalu kaidah asal mengenai muamalah, lalu ada lagi tentang 5 kaidah dasar ya, 5 kaidah dasar, lalu satu kaidah kunci atau satu kaidah yang bisa digunakan untuk semua hal, untuk hal apapun kan gitu. Jadi totalnya ada 8. 1, 5, lalu ini ada 2 untuk kaidah asalnya. Artinya ada 8 kaidah fikih yang bisa digunakan untuk menganalisa masalah. Dan semuanya ini tentu saja sudah bisa bersifat tafsil ya, bersifat tafsil atau terperinci. Maka dari itu nanti dalam tugas 2 ini hampir sama dengan yang kemarin, bedanya tentu saja dari sisi masalah dan juga cara menganalisanya. Di sini mungkin saya perlu berikan sebuah contoh nanti untuk menggambarkan bagaimana Anda mengerjakan tugas 2 kaitannya dengan analisa fikih ini. Yang pertama mungkin saya bisa mulai dari yang bagian 1, 2, dan 3-nya ya. Jadi masih sama, ada 3 buah bagian ya. Ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu terperinci karena ini sudah saya jelaskan kemarin waktu kita berbicara mengenai akidah ya. Jadi sudah saya jelaskan beberapa kemarin. Jadi untuk yang bagian pertama ini berisi mengenai definisi dan juga penjabaran masalah. Definisi di sini berisi mengenai kalau Anda menjelaskan suatu masalah dalam makalah ataupun dalam isai, dalam tulisan apapun, definisi sama masalahnya itu harus jelas terlebih dahulu. Misalnya kalau saya berbicara mengenai fikih, di sini saya perlu menelurkan sebuah masalah fikih yang memang menjadi polemik atau menjadi perdebatan atau menjadi bahan perbincangan, dan mungkin solusinya sampai saat ini pun belum ditemukan. Jadi misalnya dalam bagian 1 ini ada permasalahan ini pun bisa permasalahan yang klasik, artinya klasik ya, zaman dulu bisa, atau yang pernah terjadi juga bisa, atau yang kekinian artinya yang bersifat ini ada kaitannya dengan perkembangan teknologi juga bisa.
Misalnya saya berbicara mengenai bayi tabung misalnya. Bayi tabung ini kan perlu dianalisa bagaimana sih hukumnya kan gitu. Bayi tabung ini kira-kira analisa fikihnya seperti apa? Karena tentu saja pasti akan menimbulkan polemik. Polemik di sini misalnya kita berbicara mengenai, jadi yang dimaksud polemik kemarin itu kan ada di dua buah sisi. Ada pendapat A yang menyatakan demikian, sedangkan pendapat B itu sebaliknya kan gitu. Maka dari itu, dari dua pendapat ini perlu dianalisa dengan menggunakan fikih kira-kira lebih berat mana, atau mungkin bisa nggak dicari jalan tengahnya sehingga dua sisi itu nanti sama-sama bisa dimenangkan kan gitu. Nah misalnya saya mengambil tadi contoh misalnya bayi tabung. Dalam bayi tabung itu nanti dijelaskan dulu mengenai permasalahan dan juga definisinya. Jadi apa itu bayi tabung? Bayi tabung secara medis itu apa? Prosesnya bagaimana? Apakah bayi yang dimasukkan tabung atau seperti apa? Itu dijelaskan. Lalu permasalahannya mulai dikeluarkan. Mulai Anda mengeluarkan gambarannya. Gambaran bagaimana bayi tabung itu berkembang di zaman ini itu seperti apa, dan itu semuanya dijelaskan sama seperti kemarin dalam 1 atau 2 paragraf. Jadi jangan terlalu banyak, maksimal 2 paragraf. Artinya apa? Saya ingin Anda hanya menelurkan inti dari masalahnya. Jangan terlalu banyak membicarakan hal-hal yang nggak penting. Artinya Anda menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, itu nggak perlu. Ini yang saya butuhkan hanya inti dari sebuah masalah. Artinya dari bagian 1, 2, dan 3 ini sebetulnya kalau dikembangkan nanti menjadi sebuah makalah. Tapi yang saya inginkan bukan makalah saat ini. Yang saya inginkan adalah kalian membuat inti dari sebuah makalah dalam 3 buah bagian. Yang pertama, seperti yang kemarin, Anda menjelaskan definisi dan juga masalah secara umumnya bagaimana. Bagian 2, Anda menjelaskan mengenai polemiknya. Polemik artinya pendapat dua sisi. Misalnya ya, ketika berbicara bayi tabung. Bayi tabung dari sisi kedokteran ini merupakan perkembangan keilmuan yang sangat bermanfaat. Manfaatnya di mana? Karena ini bisa membantu misalnya orang-orang yang sangat sulit untuk melakukan fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan juga sel telur. Di mana dari dua hal ini menurut sisi kedokteran, dari sini ini ternyata dapat membantu seorang pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan anak, misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada sisi dari yang lain, ternyata dari sisi dari sisi hukum yang lain, misalnya kita berbicara mengenai hukum fikih misalnya, ada beberapa dalil yang seakan-akan kan gitu, seakan-akan itu bertentangan dengan bayi tabung. Atau nanti ternyata setelah diselidiki itu ternyata bisa dicari jalan tengah. Misalnya dengan menggunakan dalil ad-dororu yuzalu, atau misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir misalnya. Ad-dororu yuzalu, sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Dorornya di mana nanti dicari. Apakah bayi tabung itu mengandung doror? Apakah bayi tabung itu mengandung sesuatu yang berbahaya sehingga harus dihilangkan, misalnya seperti itu. Atau mungkin pakai al-masyaqqatu tajlibut taisir, di mana masyaqqah ini kaitannya dengan kesulitan mendapatkan anak. Apakah adanya kesulitan mendapatkan anak itu sehingga seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan kemudahan untuk melakukan bayi tabung? Apakah seperti itu? Nah, nanti bisa digali dengan sebuah dalil seperti itu. Tapi yang jelas yang pertama pada bagian 2 ini nanti jelaskan dulu polemiknya dari sisi A dan sisi B. Itu seperti apa, dilemanya seperti apa, dijelaskan maslahatnya seperti apa, lalu mafsadatnya seperti apa, pihak yang menentang pendapatnya bagaimana, pihak yang mendukung pendapatnya bagaimana. Lalu seperti biasa ditelurkan pendapatnya atau pertanyaannya ya, bagaimana gitu kan, bagaimana kemarin semacam kayak Anda memberikan sebuah rumusan masalah, bagaimana hukum bayi tabung secara fikih, itu juga bisa. Atau bagaimana analisa kaidah ad-dororu yuzalu untuk berkenaan dengan masalah bayi tabung misalnya kayak gitu. Atau bagaimana penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir berkenaan dengan bayi tabung, bisa juga, dan seterusnya. Atau misalnya pakai hadis, bagaimana bagaimana penerapan hadis, misalnya apa, penerapan hadis la dororo wala apapun itu ya, silahkan Anda cari semua hadis.
Anda cari hadis yang memang mungkin berhubungan, atau mungkin Anda pengen pakai Al-Quran, ayat Al-Quran juga boleh. Anda pakai ayat Al-Quran juga boleh, silahkan Anda pakai. Salah satunya ayat Al-Quran bisa, hadis juga bisa. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau pakai Al-Quran atau Al-Hadis, pastikan ayatnya itu adalah ayat yang tafsil. Ayat tafsir adalah ayat yang terperinci. Ayat yang terperinci adalah ayat yang memang digunakan untuk menelurkan hukum Al-Quran. Jangan sampai Anda memakai hukum misalnya huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, itu bukan ayat tafsir. Itu ayat yang mujmal. Lalu misalnya Anda pakai ayat lagi ayat Al-Qur'an yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, misalnya kayak gitu. Itu kan ayat yang mujmal, bukan tafsir. Artinya itu bukanlah ayat yang digunakan untuk menelurkan hukum fikih, maka jangan pakai ayat yang demikian. Ayat yang tafsir adalah ayat yang memang biasa digunakan untuk menghukumi hukum fikih, ya, bukan sebagai dasar yang mujmal. Nah, nanti Anda cari. Kalau Anda kesulitan, saya memberikan opsi, yaitu Anda cukup menggunakan kaidah fikih, di mana kaidah fikih sudah saya sebutkan 8 tadi, dan tentu saja Anda harus menggunakan yang relevan. Jangan sampai Anda misalnya berbicara mengenai bayi tabung, lalu Anda pakainya al-umuru bima qasidiha, itu kan kurang cocok. Masa kaitannya dengan bayi tabung itu berarti tergantung niatnya, itu kan nggak cocok. Kalau memang ingin menggali masalah yang ada niatnya, ya cari masalah yang memang berkaitan dengan niat, bukan berkaitan dengan bayi tabung kan gitu. Jadi di bagian kedua silahkan Anda berikan polemiknya, pendapat dari dua sisinya, lalu berikan pertanyaan rumusan masalahnya bagaimana apa-apa dalam satu buah pertanyaan. Lalu bagian ketiga itu Anda membuat analisis Anda dan juga solusinya. Analisis dan juga solusi di sini Anda santumkan satu buah referensi atau satu buah pisau analisis seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan ayat, bisa menggunakan hadis, bisa menggunakan kaidah fikih. Mungkin untuk lebih jelasnya saya bisa memberikan contoh satu lagi. Misalnya contoh mengenai suatu amaliyah yang menjadi adat istiadat. Jadi lagi-lagi saya tekankan, masalah yang harus Anda kuak atau yang harus Anda analisa itu adalah amaliyah. Artinya carilah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan manusia, ya, jangan yang lainnya. Jangan mengkaji mengenai akhlak, jangan mengkaji mengenai akidah, tapi kajilah mengenai amal, artinya perbuatan manusia. Misalnya yang kaitannya sama amaliyah sekarang adalah kaitannya dengan perbuatan manusia yang bersifat adat. Misalnya perbuatan manusia di sini yang bersifat adat adalah mengenai adat ruatan misalnya, atau adat padusan, atau adat tahlilan, adat 7 harian, adat 40 harian, dan lain sebagainya. Itu adalah adat istiadat, ya. Adat istiadat di mana itu juga bisa dikaji secara fikih. Kalau misalnya Anda bertanya, loh Pak, itu kan bukannya sudah kita kaji waktu membahas akidah? Ya, memang. Karena kalau misalnya mengkaji akidah sama mengkaji fikih, sebetulnya objeknya sama, yaitu perbuatan manusia. Bedanya kalau mengkaji akidah itu dilihat dari sisi apakah suatu perbuatan tersebut itu memberikan potensi ada penyelewengan akidah. Itu kalau analisanya secara akidah. Tapi kalau analisanya secara fikih itu langsung kepada perbuatannya. Apakah perbuatan itu masuk dalam perbuatan yang mungkin bisa dikatakan haram, mubah, sunnah, makruh, ataupun wajib, ataupun yang lainnya. Misalnya saya berbicara mengenai adat padusan misalnya. Adat padusan coba Anda gali. Nah, ini misalnya saya ingin menggali tentang adat padusan, ya. Misalnya kita berbicara bagian pertama mengenai padusan dulu. Apa itu padusan? Padusan berasal dari kata adus. Adus itu artinya mandi. Padusan itu dilakukan setiap pada H-1 puasa misalnya. Atau lagi misalnya saya mendefinisikan mengenai padusan dan juga mandi besar. Apa perbedaannya? Nah, nanti bisa dikaji di bagian pertama pada pendefinisian dan juga penjelasan masalah padusannya. Lalu di bagian kedua saya menjelaskan mengenai polemiknya. Polemiknya yang pertama dari masalah yang negatif dulu, atau dari pendapat yang menentang, menentang dulu, ya, tentang padusan. Misalnya dikatakan melakukan suatu hal yang semacam itu, misalnya ada yang menyatakan bid'ah misalnya, karena di zaman Rasulullah tidak ada padusan. Di
di mana ternyata di kalangan yang memberikan pendapat ini mengatakan hal-hal yang demikian itu bisa menyimpang dari ajaran Islam dengan dasar demikian misalnya seperti itu. Lalu di bagian yang kedua Anda menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat pendukung, pendapat pendukung. Yang kedua ini kaitannya dengan adat istiadat, di mana adat istiadat ini merupakan kekayaan budaya, misalnya Anda berbicara seperti itu. Ada kekayaan budaya di sana dan juga ada maslahat yang bisa digali, di mana dari padusan ini ternyata mampu untuk membekali umat muslim untuk membersihkan diri sebelum menyambut bulan Ramadan, di mana menyambut bulan Ramadan dengan hati sukacita itu juga dianjurkan di dalam Islam. Ya, sebagaimana hadis demikian, misalnya Anda juga bisa tambahkan hadis untuk menjelaskan di bagian kedua ini. Yang jelas maksimal baik di bagian 1 maupun bagian 2 itu Anda menjelaskan dalam 2 paragraf dan minimal 1 paragraf. Lalu tentu saja juga memberikan pertanyaan rumusan masalahnya. Lalu bagaimanakah misalnya berbicara mengenai bagaimana penerapan dalil atau bagaimana penerapan kaidah fikih di dalam menganalisa dalam menganalisa masalah padusan, tanda tanya, misalnya seperti itu. Lalu di bagian ketiga Anda baru menganalisa dengan kaidah fikih tentang padusan. Diberikan solusi, misalnya Anda memberikan solusi misalnya berdasarkan kaidah misalnya al-adatu muhakamah, bahwasanya sesuatu yang sudah menjadi adat itu bisa menjadi hukum, di mana adat yang dimaksud di sini adalah adat padusannya dan itu bisa menjadi hukum asalkan adat tersebut adalah adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ternyata di dalam padusan itu nggak ada yang bertentangan. Misalnya mandi itu kan nggak ada pantangannya. Mosok mandi kok dilarang, kan enggak. Artinya itu adalah sesuatu yang boleh. Dan nanti Anda bisa memberikan kaidah atau dalil satu lagi. Jadi ketika Anda menganalisa sesuatu, itu dalilnya enggak harus satu ya. Boleh satu, itu saya berkata minimal, maaf mungkin kurang jelas. Di bagian ketiga ini dalil yang Anda cetuskan itu satu, itu minimal. Anda boleh membuat 1, 2 ya, atau 3 juga boleh. Tapi maksimal tetap harus 2 paragraf. Jadi misalnya Anda memberikan kaidah ada 2, misalnya ada al-adatu muhakamah sama tentang asal muasal dari suatu muamalah. Anda menjelaskan bahwasanya padusan itu adalah bagian dari muamalah, bukan ibadah. Karena ibadah maksudnya itu adalah bagian dari muamalah, bukan dari ibadah mahdhoh. Bahwasanya kita tahu ibadah mahdhoh itu kan setidaknya menyangkut rukun Islam dan juga yang menjadi cakupan dari 5 rukun Islam itu. Artinya kalau di luar itu adalah ibadah ghairu mahdhoh, di mana ada kaidah di dalam ibadah ghairu mahdhoh, al aslu fil asya al ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Artinya segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang melarang. Ada sesuatu yang menyebabkan itu menjadi dilarang. Artinya padusan itu boleh selama nggak ada yang melarangnya, karena itu adalah sesuatu yang bersifat muamalah. Tapi ternyata dalam perkembangannya ada padusan yang membuat itu menjadi terlarang. Misalnya apa? Padusan itu ternyata ada dalam suatu desa di mana padusan itu membuka aurat sehingga laki-laki dan perempuan bisa saling melihat. Nah, itu baru berbeda. Gitu ya. Jadi al-adatu muhakamah itu nanti bisa dipakai di situ. Al-adatu muhakamah, adat bisa menjadi hukum, padusan bisa menjadi boleh. Karena apa? Karena padusan itu tidak bertentangan dengan apapun, dengan larangan apapun, sehingga itu bisa menjadi sebuah hukum. Lalu Anda jelaskan lagi pakai kaidah yang lain. Di samping itu padusan bukan bid'ah. Kenapa? Padusan itu adalah muamalah, bukan ibadah mahdhoh. Di mana al aslu fil asya al ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang menjadikan itu terlarang. Lalu Anda memberikan kutipan di yang terakhir misalnya. Tetapi ada satu catatan di mana ketika padusan itu dilakukan, di mana itu menimbulkan madarat berupa terbukanya aurat di muka umum misalnya, maka itu yang dilarang di bagian itunya. Yang dilarang bukan padusannya, tapi yang dilarang adalah kasful auratnya atau membuka auratnya, seperti itu. Itu mungkin gambarannya. Nah, silakan Anda coba cari. Ya, Anda bolehlah pakai hadis boleh, Al-Qur'an boleh, tapi ya seperti yang saya katakan tadi, haruslah tafsil kalau pakai Al-Qur'an atau Al-Hadis. Saya memberikan opsi tadi, Anda pakai 8 kaidah fikih yang saya berikan. Kaidah fikihnya mungkin bisa saya recap. Yang pertama bisa pakai asal ibadah, al-aslu fil ibadah al-hadru ya. Lalu yang kedua al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullat dalilu al-tahrim, atau Anda memakai 5 kaidah dasar.
al umuru bimaqasidiha, segala sesuatu bergantung niatnya. Al masyaqqatu tajlibu taisir, sesuatu yang sulit akan mendatangkan kemudahan. Ada ruyazalu, sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan. Lalu ada lagi apa itu namanya, al-adatu muhakama, adat itu bisa menjadi hukum. Lalu ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ya, kaidah kunci, kaidah utama itu juga bisa dipakai. Lalu satu lagi apa ya? Satu lagi itu ada al yaqinu la yuzal bisyak, ya, sesuatu yang sudah menjadi keyakinan atau sesuatu yang yakin, yang pasti, itu tidak dapat digugurkan dengan sesuatu yang al yakinu la yuzalu bisyak, dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Nah, coba Anda nanti cari mana kaidah yang cocok atau mana dalil yang cocok untuk menganalisa sebuah masalah. Saya kira itu silahkan Anda buat, hampir sama ya, intinya sama dengan yang kemarin sebetulnya, cuman masalahnya adalah masih sama, yaitu tentang amalia atau perbuatan manusia, tapi Anda menganalisanya bukan dari sisi akidah, tapi menganalisanya dari sisi fikih. Saya kira cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.